Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah perilaku organisasi yang berjudul Motivasi dari Konsep Menjadi Penerapan Kerja. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Dede Bagustiawan, Muhammad Jamil Zidan, Ahmad Fahrizal, Nuria Siti Hamidah, saya sendiri, Lutfiatul Komariah, dan Ainul Romlah. Pembahasan yang pertama yaitu konsep motivasi dan motivasi dari konsep menjadi penerapan. Motivasi adalah kecenderungan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu atau usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan, suatu energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan berhubungan dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan, dan juga emosi untuk kemudian bertindak dan melakukan sesuatu. Semua dorongan itu karena adanya tujuan, kebutuhan, dan keinginan. Motivasi terjadi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, dan proses terjadinya motivasi karena adanya dorongan dari individu maupun sekelompok orang yang ada pada organisasi untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan akan tercapai bila adanya keseimbangan antara motivasi dan upaya serta usaha. Teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan merupakan teori motivasi terbaik yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Maslow membuat hipotesis bahwa setiap manusia memiliki 5 hierarki kebutuhan. Lalu apa saja hierarki tersebut? Yang pertama, hierarki kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik meliputi rasa lapar, haus, tempat bernaung, dan kebutuhan fisik lainnya. 2. Kebutuhan rasa aman, meliputi keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Yang ketiga, kebutuhan sosial, meliputi kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Kebutuhan penghargaan, meliputi faktor-faktor internal seperti harga diri, otonomi, dan persepsi, serta faktor-faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan penghargaan. Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk menjadi apa yang mampu dia lakukan, meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi diri, dan pemenuhan kebutuhan diri dia sendiri. Meskipun tidak ada kebutuhan yang terpuaskan sepenuhnya, kebutuhan telah terpenuhi tidak lagi memotivasi. Oleh sebab itu, setiap kebutuhan pada dasarnya telah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Untuk memotivasi seseorang, kita perlu memahami pada level hierarki kebutuhan yang orang tersebut butuhkan dan pusatkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan di level tersebut maupun di atasnya. Lalu selanjutnya ada teori kebutuhan McClellan. Teori kebutuhan McClellan merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah 3 kebutuhan yang sangat penting dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. Teori ini dikembangkan oleh David McClellan bersama rekan-rekannya, yang dimana dalam teori ini ia melihat dari 3 kebutuhan, yaitu yang pertama, ada kebutuhan akan pencapaian. Apa itu? Kebutuhan akan pencapaian adalah dorongan untuk berprestasi untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar. Yang kedua, ada kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan ini kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi merupakan keinginan untuk hubungan yang penuh, persahabatan, dan interpersonal yang dekat. Next, ada teori motivasi higienis. Teori motivasi higienis atau yang disebut motivation hygienes theory diajukan oleh ahli psikologi Frederick Herzberg
dengan keyakinan bahwa hubungan individu dengan pekerjaan adalah suatu yang mendasar dan bahwa sikap seseorang terhadap pekerjaan akan sangat menentukan kesuksesan atau kegagalannya. Teori selanjutnya yaitu teori equity. Teori equity atau kewajaran menyatakan bahwa membandingkan apa yang mereka berikan ke dalam situasi kerja atau input terhadap apa yang mereka dapatkan dari suatu pekerjaan tersebut atau outcome. Kemudian membandingkan rasio input outcome diri mereka sendiri terhadap rasio input outcome orang lain. Hal tersebut dianggap adil. Jika rasio tidak adil, maka rasa ketidakadilan muncul, artinya bawahan cenderung melihat diri mereka sendiri kurang diberikan penghargaan. Bila ketidakadilan itu muncul, bawahan akan berusaha untuk melakukan koreksi. Pada intinya, teori equity ini menyatakan bila karyawan merasakan suatu ketidakadilan, mereka akan membuat satu atau 5 keputusan, yaitu yang pertama, mengubah input atau outcome mereka ataupun orang lain. Kedua, berperilaku sedemikian rupa sehingga menyebabkan orang lain merubah input atau outcome mereka. 3. Berperilaku sedemikian rupa untuk mengubah input atau outcome mereka sendiri. Keempat, memilih acuan perbandingan yang berbeda. Yang kelima, keluar dari pekerjaan mereka. Teori selanjutnya yaitu teori ekspektasi. Teori ekspektasi ini menyatakan bahwa kekuatan dari kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil tertentu, serta pada daya tarik hasil tersebut bagi individu. Teori ini menggunakan 3 variabel, yaitu daya tarik, di mana pentingnya individu mengharapkan outcome dan penghargaan yang mungkin dapat dicapai dalam suatu bekerja. Variabel ini mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu yang tidak terpuaskan. Yang kedua, kaitan kinerja dengan penghargaan. Keyakinan individu bahwa dengan menunjukkan kinerja pada tingkat tertentu akan mencapai outcome yang diinginkan. Dan variabel yang terakhir yaitu kaitan upaya dengan kinerja, di mana probabilitas yang diperkirakan oleh individu bahwa dengan menggunakan sejumlah upaya tertentu akan menghasilkan kinerja. Lalu bagaimana proses terjadinya motivasi dalam suatu organisasi? Menurut Indrio Gitosudarmo, tahun 1997, ia mengatakan bahwa proses motivasi terdiri dari beberapa tahapan, di mana tahapan itu ada yang pertama, apabila dalam diri seorang manusia ini timbul suatu kebutuhan tertentu dan kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka akan menyebabkan lahirnya dorongan untuk berusaha melakukan kegiatan. Yang kedua, apabila kebutuhan belum terpenuhi, maka seseorang kemudian akan mencari jalan bagaimana cara untuk memenuhi keinginannya. Yang ketiga, untuk mencapai ketujuan prestasi yang diharapkan, maka seseorang harus didukung oleh kemampuan, keterampilan, maupun pengalaman dalam memenuhi segala kebutuhan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal yang berasal dari karyawannya. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada seseorang, antara lain, yang pertama, keinginan untuk dapat hidup, yang kedua, keinginan untuk dapat memiliki, yang ketiga, keinginan untuk memperoleh penghargaan, yang keempat, keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan yang kelima, keinginan untuk berkuasa. Adapun faktor eksternalnya, yang pertama, kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja yang sehat dapat membantu seseorang untuk termotivasi dalam bekerja agar memberikan kinerja terbaiknya. Yang kedua, kompensasi yang memadai. Kompensasi yang diberikan kepada pegawai dengan jumlah yang memadai dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga, supervise yang baik. Supervise atau pembimbing yang baik merupakan faktor lain dari individu yang dapat memberikan motivasi kepada seseorang, baik dengan cara ia memperlakukan ataupun menuntun seorang yang memerlukan arahan. Yang keempat, adanya jaminan pekerjaan. Ketika seorang bekerja dan dalam pekerjaannya memiliki jaminan yang ditanggung oleh perusahaannya, maka jaminan tersebut menjadi semangat untuk motivasi dalam bekerja. Yang kelima, status dan tanggung jawab. Dalam menempatkan posisi jabatan atau karir dalam bekerja, tentunya membuat seseorang termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri, agar bisa memberikan kinerja terbaiknya untuk bisa meningkatkan posisi jabatan sampai yang ia inginkan sesuai dengan kemampuannya. Yang keenam, peraturan yang fleksibel. Peraturan yang tidak rumit tentunya akan membuat seorang pegawai nyaman dalam bekerja selama peraturan tersebut masih dalam
kaidah peraturan yang seharusnya dan sewajarnya. Selanjutnya, model karakteristik pekerjaan. Dikembangkan oleh Joe Richard Tuckman dan Gerd Oldham, model karakteristik pekerjaan atau Job Characteristic Model (JCM) mengatakan bahwa kita dapat menggambarkan suatu pekerjaan dalam bentuk 5 dimensi utama pekerjaan, yaitu yang pertama, keahlian yang bervariasi, di mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas yang berbeda yang bervariasi sehingga pekerjaan dapat menggunakan keahlian dan bakat terspesialisasi. Yang kedua, identitas tugas. Keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasikan hasil kerja. Yang ketiga, signifikasi tugas. Keadaan di mana suatu pekerjaan memengaruhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. Yang keempat, kemandirian. Keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan independensi dan keleluasaan dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur untuk melaksanakannya. Yang kelima, umpan balik. Keadaan di mana pelaksanaan aktivitas kerja menghasilkan informasi secara langsung dan jelas bagaimana kinerja itu sendiri. Selanjutnya, rotasi pekerjaan. Jika para pekerja menderita akibat rutinisasi pekerjaan mereka yang berlebihan, salah satu alternatifnya adalah merotasi pekerjaan atau pergeseran pekerja secara berkala dari satu tugas ke tugas lainnya dengan persyaratan keahlian yang sama pada level organisasi yang sama. Kelebihan dari rotasi pekerjaan itu adalah mengurangi rasa kebosanan, meningkatkan motivasi, dan membantu para pekerja memahami dengan lebih baik bagaimana pekerjaan mereka memberikan kontribusi bagi organisasi. Adapun kelemahan dari rotasi pekerjaan itu adalah biaya pelatihan yang meningkat dan memindahkan seseorang pekerja ke dalam posisi baru akan menurunkan produktivitas hanya ketika efisiensi pada pekerjaan sebelumnya menciptakan nilai organisasi. Pengayaan pekerjaan atau job enrichment memperluas pekerjaan dengan meningkatkan keadaan pekerja, mengadakan keadaan di mana pekerja mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketika strategi job enrichment digunakan, karyawan akan diberikan wewenang yang lebih untuk merencanakan suatu pekerjaan, melaksanakan rencana tersebut, dan mengevaluasi kembali hasil pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan yang diperkaya enriched akan meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab karyawan. Desain pekerjaan rasional merancang ulang pekerjaan atas dasar teori karakteristik pekerjaan cenderung membuat pekerjaan menjadi lebih memotivasi orang-orang secara intrinsik. Lebih banyak riset kontemporer yang menitikberatkan pada bagaimana membuat pekerjaan menjadi lebih proporsional dalam memotivasi orang. Salah satu cara untuk membuat pekerjaan menjadi lebih prososial dalam memotivasi adalah menghubungkan dengan lebih baik para pekerja dengan para penerima manfaat dari pekerjaan mereka. Alternatif pengaturan kerja. Pendekatan lainnya mengenai motivasi adalah untuk mengubah pengaturan kerja dengan jam kerja yang fleksibel, pembagian kerjaan, atau bekerja jarak jauh. Hal ini cenderung dirasakan sangat penting bagi tenaga kerja yang beragam, yang terdiri atas pasangan karir, orang tua tunggal, dan para pekerja yang merawat kerabat yang sakit atau menua. Selanjutnya, konteks sosial dan fisik dari kerja. Job karakteristik model menunjukkan bahwa kebanyakan karyawan lebih termotivasi dan terpuaskan ketika tugas pekerjaan intrinsik mereka menarik. Namun, memiliki karakteristik tempat kerja yang paling menarik di dunia tidak akan selalu menimbulkan kepuasan. Jika Anda merasa terisolasi dari rekan kerja Anda dan memiliki hubungan sosial yang baik, bahkan dapat membuat tugas yang paling membosankan dan berat lebih memuaskan. Keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan itu ada dua, manajemen partisipatif dan manajemen partisipatif representatif. Yang pertama yaitu manajemen partisipatif. Job karakteristik model menunjukkan bahwa kebanyakan karyawan lebih termotivasi dan terpuaskan ketika tugas pekerjaan intrinsik mereka menarik. Namun memiliki karakteristik tempat kerja yang paling menarik di dunia tidak selalu menimbulkan kepuasan. Nah, yang kedua, manajemen partisipatif representatif.
Keterlibatan karyawan adalah cara ikut serta karyawan untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap keberhasilan organisasi. Logikanya menimbulkan kepuasan. Nah, yang kedua, manajemen partisipasif representatif. Keterlibatan karyawan adalah cara ikut serta karyawan untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap keberhasilan organisasi. Logikanya bahwa jika kita terlibat suatu pekerjaan dalam pengambilan keputusan, maka akan mempengaruhi dan meningkatkan otonomi serta kontrol atas kehidupan pekerjaan mereka. Mereka akan menjadi lebih termotivasi, lebih berkomitmen untuk berorganisasi. Selanjutnya yaitu menggunakan imbalan untuk memotivasi para pekerja. Untuk menggaji para karyawan tentunya perlu menciptakan suatu struktur organisasi. Awal proses adalah dengan menetapkan level gaji yang mensyaratkan keseimbangan keadilan internal nilai dari pekerjaan terhadap organisasi, yang dimana biasanya ditentukan melalui proses teknis yang dinamakan evaluasi pekerjaan, dan keadilan eksternal yaitu tingkat kompetitif secara eksternal atas sistem pembayaran gaji. Organisasi terkait dengan sistem pembayaran gaji ini tempat dimanapun di dalam industri yang sama dan biasanya ditetapkan melalui survei gaji. Dengan memberikan imbalan kepada para karyawan melalui program pembayaran gaji yang bervariabel dapat meningkatkan motivasi para pekerja dan karyawan. Bab selanjutnya yaitu manfaat yang fleksibel dengan mengembangkan suatu paket manfaat. Konsisten dalam teori ekspektansi bahwa imbalan organisasi harus ditingkatkan dengan masing-masing tujuan setiap para pekerja. Mereka yang fleksibel mengindividualisasikan imbalan dengan memungkinkan setiap pekerja untuk memilih paket kompensasi yang sangat memuaskan kebutuhan dan situasi mereka saat ini. 3 tipe yang paling terkenal dari rencana manfaat yaitu rencana modular, yang merupakan paket yang telah didesain sebelumnya, atau modul manfaat di mana masing-masing yang memenuhi kebutuhan dari suatu kelompok para pekerja. Suatu modul yang dirancang bagi para pekerja yang belum menikah dan tidak memiliki tanggung jawab hanya memasukkan manfaat yang penting lainnya. Dirancang bagi orang tua tunggal yang mungkin memiliki asuransi jiwa tambahan, asuransi kecacatan, dan jaminan kesehatan yang diperluas. Yang kedua yaitu rencana tambahan pokok yang terdiri atas satu manfaat pokok yang penting dan pilihan lainnya yang disukai yang dimana para pekerja dapat memilihnya. Biasanya setiap pekerja akan diberikan manfaat keuntungan yang mana memungkinkan pembelian manfaat tambahan yang secara dapat memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu rencana pengeluaran yang fleksibel, memungkinkan para pekerja untuk menetapkan penyisihan uang sebelum pajak sampai dengan jumlah yang ditawarkan dalam rencana untuk pembayaran manfaat khusus, misalnya seperti perawatan kesehatan dan perawatan gigi premium. Imbalan intrinsik ya, program penghargaan pekerjaan. Imbalan intrinsik berupa program penghargaan kepada pekerja. Jadi ya semacam imbalan lah, kayak pekerja itu udah berprestasi gitu ya kan, atau lagi dia punya prestasi di kantornya, di perusahaannya, terus kantor tuh kayak ngasih sebuah imbalan gitu, dan berupa ekstrinsik dalam bentuk sistem kompensasi gitu. Kalau ini kompensasi dalam bentuk kayak upah, terus kompensasi tidak langsung atau secara langsung atau non finansial ya, tunjangan hari raya itu segala macam. Penghargaan pekerja berkisar dari ucapan terima kasih ya, yang dilakukan secara spontan aja, secara langsung kayak dari perusahaan mengucapkan terima kasih kepada pekerja tersebut, atau bisa juga dalam bidang secara formal gitu, yang dipublikasikan gitu secara luas, yang dimana tipe perilaku tertentu didorong dan prosedur untuk memperoleh penghargaan identifikasi dengan jelas. Beberapa riset menyarankan bahwa intensif keuangan akan lebih memotivasi ya dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat membuat insentif non keuangan gitu. Jadi keuangan itu intensif, keuangan
nggak selamanya bisa berjangka panjang gitu. Bisa juga yang berjangka panjang yang non keuangan, kayak misalkan emang sih keuangan kan uang lebih memotivasi seseorang gitu ya untuk mengejar sesuatu atau mendapatkan sesuatu gitu, kayak kalau saya udah bisa begini saya dapat bonus nih, kayak lembur kan dapat bonus gitu. Kadang kalau jangka panjang nggak semuanya tentang uang sih, kayak misalkan dari kantor, wah ini prestasi udah banyak nih, misalkan dapat motor, sepeda motor, ntar kantor yang nyicilin misalkan gitu ya. Sebagaimana perusahaan dan organisasi pemerintah menghadapi anggaran yang diperketat, maka intensif non keuangan menjadi lebih menarik. Jadi kayak misalkan seseorang ini udah mengabdi kepada perusahaan ini gitu, udah lama 10 tahun. Tadi yang saya bilang, dia perusahaan ini ngasih kayak motor atau mobil gitu, itu kan bisa lebih menarik juga kan, begitu jangka panjang masih bisa dipakai lama gitu. Kalau uang kan pasti bakal cepat habis juga gitu. Meskipun popularitas program penghargaan pekerjaan meningkat, sejumlah kritik mengatakan bahwa mereka sangat rentan terhadap manipulasi politik yang dilakukan oleh manajemen. Ketika diterapkan pada pekerjaan yang mana faktor kinerja relatif bersifat objektif, misalnya penjualan, maka program penghargaan akan cenderung dipandang adil pada para pekerja. Namun, dalam sebagian besar pekerjaan di mana kriteria atas kinerja yang tidak baik dapat dibuktikan sendiri dan memungkinkan para manajer untuk memanipulasi sistem dan menghargai pekerjaan favorit. Pada semata penyalahgunaan dapat merusak nilai dari program penghargaan dan menurunkan moral para pekerja pastinya gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah motivasi itu kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau tidak. Pada hakikatnya secara internal dan eksternal yang dapat positif atau negatif, untuk mengerahkannya sangat bergantung pada motivator gitu. Sedangkan motif adalah dorongan atau daya dorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dari banyaknya pandangan yang berbeda dan berbagai teori yang ada, macam-macam motivasi dalam satu perilaku, suatu perbuatan atau keinginan yang disadari dan hanya mempunyai satu motivasi bukanlah hal yang biasa tetapi tidak biasa. Karena suatu keinginan yang disadari atau perilaku yang bermotivasi dapat berfungsi sebagai penyalur untuk tujuan-tujuan. Apabila dapat terjadi keseimbangan, hal tersebut mencerminkan hasil pekerjaan seseorang yang berhadapan dengan potensinya untuk perilaku yang mendapatkan identifikasi sebagai kemampuannya. Jadi motivasi memegang peranan sebagai perantara untuk mentransformasikan kemampuan menjadi hasil pekerjaan. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan jika ada yang ingin bertanya, kami membuka sesi pertanyaan. Silakan bertanya jika ada yang ingin bertanya.